Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini Bapak akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 sekolah dasar. Dengan bab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mempelajari poin A, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. B, nama kitab-kitab Allah. Kemudian C, penerapan beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir D, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pedoman hidup kepada manusia agar selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Pedoman hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang diturunkan melalui para nabi dan rasul. Wahyu tersebut ada yang berbentuk kitab dan berbentuk lembaran-lembaran yang disebut suhuf. Yuk simak materinya anak-anak. A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya. Kitab-kitab tersebut berisi pedoman untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, dalam Islam, beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 kitab tersebut adalah yang pertama, kitab Taurat. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kemudian nomor 3 kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Yang artinya kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selain kitab, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan suhuf kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada manusia. Perbedaan suhuf dan kitab adalah sebagai berikut. Suhuf, wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran. Sedangkan kitab, wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul berbentuk buku atau kitab. Kemudian suhuf lebih sederhana ya. Kalau kitab isinya lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Itu anak-anak ya, perbedaan antara suhuf dengan kitab. Adanya suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam sebagai berikut. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya sesungguhnya penjelasan ini terdapat dalam lembaran-lembaran yang terdahulu, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ini anak-anak, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa di atas bukit Tur Sina atau Gunung Sinjai. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Ya, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam.
Kitab Zabur dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, kemudian pengajaran dan hikmah. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Ketika Injil diturunkan di kota Yerusalem dengan bahasa Yunani. Kitab Injil berisi tentang keterangan ajaran yang membenarkan ajaran pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk umat Islam hingga akhir zaman. Al-Quran ini menjadi penyempurna dan pembenar dari kitab-kitab terdahulu atau kitab-kitab sebelumnya. Anak-anak, isi pokok Al-Quran adalah akidah, yaitu keimanan. Kemudian ibadah, yaitu aturan mengenai hubungan manusia kepada penciptanya. Yang ketiga, akhlak, yaitu ajaran tentang akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Kemudian muamalah, yaitu kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Kemudian kisah-kisah nabi dan umat terdahulu. Dan yang terakhir, isi pokok Al-Quran adalah ilmu pengetahuan. Kemudian penerapan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 4 tadi anak-anak, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Kemudian mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akan memperoleh ajaran tauhid yang benar, yaitu hanya menyembah dan memohon kepada Allah karena Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian akan memperoleh petunjuk kehidupan yang benar dan sempurna dan mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Sekian anak-anak pembahasan dari Bapak mengenai kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.